Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang beberapa pengalaman orang yang pernah mengalami mati suri. Tahukah kalian mati suri itu apa? Mati suri adalah ketika seseorang sudah dinyatakan meninggal, tahu-taunya hidup kembali, itu mati suri. Banyak yang tidak mempercaya akan kebenaran kejadian mati suri, tapi banyak pula orang-orang yang mempercaya akan kebenaran kejadian mati suri. Mungkin orang-orang tersebut yang sudah pernah mengalami mati suri ya kan? So, video kali ini Mila membahas 2 pengalaman orang yang pernah mengalami mati suri. Seperti apa sih ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke kisah yang pertama. Kisah yang pertama dialami oleh seseorang yang bernama Theo Dennis yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Dennis mengungkapkan pernah dinyatakan meninggal karena mengidap penyakit lambung kronis pada usia belasan tahun. Jadi si Dennisnya pun sempat dimakamkan di liang lahat seperti layaknya orang meninggal lah. Setelah dikubur 8 jam, ada seorang guru spiritual yang memiliki firasat kuat bahwa si Dennis ini belum meninggal dan mengharuskan makamnya dibongkar kembali. Dan yang bikin terkaget-kaget, raga yang sudah terlilit kain kafan tersebut kembali mengeluarkan denyut nadi yang sangat lemah dan dinyatakan hidup kembali. Selama dinyatakan meninggal, Dennis merasakan banyak sosok seram yang menatap pada dirinya. Bentuk makhluk yang sangat besar membuat Dennis merasa takut lah. Tapi apalah dayanya, kan namanya juga orang meninggal kan. Nggak hanya sosok yang besar itu, si Dennis juga mendengar teriakan-teriakan dan jerit-jeritan yang sangat mengganggunya. Maka di dalam kegelapan pula, ia juga merasa diajak ke sebuah hamparan yang sangat luas tanpa batas dan kosong. Dennis mengaku hanya melihat hamparan kosong yang berwarna oranye dan setitik cahaya yang sangat bersinar. Kilauan cahaya tersebut membuat si Dennis sangat ingin menghampiri cahaya tersebut meski sangat jauh dan terus dikejar. Dennis ini masih mengejar cahaya tersebut, dia terus mengejar hingga akhirnya dia terjatuh sampai tidak bisa meraih cahaya tersebut. Entah bagaimana ceritanya, saat mengejar cahaya tersebut sampai terjatuh, tiba-tiba si Dennis membuka mata dan kembali masuk ke raganya. Dan setelah membuka mata perlahan-lahan, Dennis sudah dihadapkan beberapa orang yang telah menolongnya. Saat tersadar, si Dennis ini sempat bingung. Kejadian yang dialami dalam waktu yang sangat singkat, semuanya berlalu begitu saja dan tanpa ia sadari ternyata dia sudah hidup kembali ke dunia. Peristiwa mati suri yang dialaminya tersebut membuat tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Belum lagi penyakit lambung yang ia derita membuat si Dennis tergeletak di tempat tidur selama 2 minggu. Badannya kaku, lemas, dan pucat sehingga harus mendapatkan perawatan khusus dari keluarganya. Bahkan ia hanya bisa menelan bubur tanpa makanan lain untuk memulihkan penyakit lambungnya. Ia melakukan pemulihan sedikit demi sedikit sambil mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya pada saat itu. Dan alhamdulillahnya, setelah 20 tahun berlalu, kini Dennis kembali hidup sehat dan normal meskipun banyak pelajaran spiritual yang ia dapatkan lewat pengalaman mati surinya. Gimana menurut kalian setelah mendengar cerita dari si Kak Dennis ini? Apakah kalian percaya tentang kebenaran mati suri? Silakan kolom di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang kedua. Ini nggak kalah menyeramkan sih. Saat berusia 12 tahun, si Aslina pernah mengalami mati suri. Hal ini dibenarkan oleh paman Aslina dan tim medis yang merawatnya kala itu. Rustam Effendi, paman Aslina, tidak menyangka bahwa sang keponakan mengalami mati suri. Dalam pengakuannya, kejadian membuat bulu kuduk merinding ini terjadi pada tahun 2006 yang lalu. Sang paman menyaksikan jantung Aslina tidak berdetak lagi. Ya seperti orang meninggal lah. Kejadian tersebut berlangsung pada pukul 1 dini hari. Kala itu Aslina dalam kondisi yang sangat lemah dan langsung dilarikan ke rumah sakit mahkota Makala. Di rumah sakit tersebut, Aslina langsung mendapatkan perawatan di unit gawat darurat atau di UGD. Setelah mendapatkan penanganan, Aslina langsung dipindahkan ke lantai 3 di rumah sakit tersebut. Rustam atau paman Aslina sudah memperhatikan banget nih, sesak napas yang dia alami keponakannya itu semakin parah.
Paman Aslina juga menjelaskan sempat melihat detak jantung Aslina semakin melemah dan mengalami garis lurus seperti layaknya orang yang sudah dinyatakan meninggal. Aslina dulu pernah diundang ke televisi dan diwawancarai oleh Andi Flores Noya dan memberikan gambaran kepada penonton pengalaman saat nyawanya dicabut oleh malaikat. Aslina menjelaskan kala itu dadanya terasa sakit, sakitnya seperti ditusuk pedang, terus seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Terus pamannya yang bernama Rustan Effendi mengajarkan ke Aslina mengucapkan kalimat thayyibah, terus mengajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak hanya menggambarkan tentang kematiannya, Aslina juga menjelaskan dirinya bertemu 2 orang malaikat. Aslina juga menjelaskan 2 malaikat tersebut adalah seorang laki-laki berpakaian ihram, mukanya sama. Wajahnya sulit digambarkan, yang jelas kedua-duanya rupanya sama. Aslina mengalami perjalanan spiritual dan Aslina ditanyai 2 orang malaikat tersebut, "Siapa Tuhanmu?" Dan roh Aslina tersebut menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Dan ditanyai lagi, "Siapa pemimpinmu?" Dan roh Aslina menjawab, "Pemimpin saya adalah Nabi Muhammad SAW." Selama mengalami mati suri, Aslina juga sempat dibawa ke berbagai tempat oleh kedua malaikat tersebut. Di momen itulah Aslina diperlihatkan orang-orang yang berdosa yang sedang menjalani siksa dari perbuatannya. Di sana Aslina diperlihatkan ada seorang laki-laki yang memikul besi di bahunya yang mungkin beratnya sampai bertonton. Terus si laki-laki ini terus berjalan dan gak nyampe-nyampe ke tujuannya. Aslina juga melihat ada seorang laki-laki yang saling bunuh-membunuh. Aslina juga menyaksikan ada seorang laki-laki yang dihujam kemaluannya dengan besi panas hingga menembus. Kebayangkan gimana rasa sakitnya dirasakan orang-orang tersebut. Kemudian Aslina berzikir dan sekuat-kuatnya dia berteriak. Dan tiba-tiba atas izin Allah, jantung Aslina kembali berdetak dan kembali merasakan bahwa dirinya kembali hidup di dunia. Oke lur, jadi itu 2 cerita orang yang pernah mengalami mati suri. Yang manakah yang menurut kalian yang benar-benar epic? Kalau menurut Mila sih yang si Kak Aslina ini. Karena ditemui 2 orang malaikat dan diajak melihat orang-orang yang disiksa atas perbuatannya. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya akan kebenaran tentang mati suri? Setelah mendengar cerita 2 kakak-kakak ini, silahkan kolom di kolom komentar ya. Bagi kalian yang ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa kalian langsung komen di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya. Oke, see you next video. Bye-bye. Aslina.